Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Fran Alfian ingin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul pemanfaatan ChatGPT berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran mandiri. Nah, dalam mengerjakannya, saya bersama dengan Bagas Aditya dan Fahrulian yang akan mempresentasikan masing-masing. Dimulai dari latar belakang, belajar di era informasi yang begitu cepat adalah tantangan zaman karena informasi yang sangat cepat berubah, teknologi yang sangat cepat berkembang, kita harus belajar mandiri karena kalau kita cuma mengikuti dari kelas atau dari materi dosen, kita akan tertinggal dari perkembangan yang ada. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan memberikan pengalaman baru dalam membantu pembelajaran secara mandiri yang sesuai dengan kebutuhan setiap pelajar atau mahasiswa. Nah, kita beralih ke tinjauan pustaka. Pembelajaran mandiri yang kita bahas ini adalah proses di mana individu mengambil tanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan proses pembelajarannya sendiri. Tentu saja perkembangan teknologi semakin memungkinkan penerapan praktek ini. Akan kita bahas. Nah, sebagai contohnya, ChatGPT yang kami sebutkan di atas adalah satu model seperti itu yang dikembangkan oleh OpenAI, memiliki kemampuan untuk memahami dan menghasilkan teks yang menyerupai percakapan manusia, sehingga menjadi alat potensial untuk mendukung pembelajaran mandiri. AI dalam pendidikan digunakan untuk mengotomatisasi tugas administratif, personalisasi pengalaman belajar, memberikan alat bantu dalam hal mencapai tujuan mandiri. Menurut Chung dan Kuo, dengan kemampuan untuk memberikan jawaban yang cepat dan akurat, ChatGPT membantu mengurangi hambatan yang sering dihadapi oleh siswa saat belajar mandiri, seperti kebingungan atau kurangnya arah dalam menyelesaikan masalah. Hal ini juga mengarah kepada pengembangan pembelajaran berbasis inquiry, di mana siswa dapat lebih aktif mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Menurut Haris, pembelajaran berbasis teknologi termasuk penggunaan chatbot AI memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan dukungan yang lebih besar dalam bentuk umpan balik instan dan materi yang disesuaikan. Hal ini mendukung pendidikan dan membuka peluang untuk akses pendidikan yang lebih menyeluruh. Namun, pemanfaatan ChatGPT juga menghadirkan tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan kepada AI yang mungkin mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis dan mandiri tanpa mengandalkan teknologi. Penggunaan AI dalam pendidikan juga memerlukan pengawasan agar tidak menyesatkan atau memberikan informasi yang tidak akurat menurut Baker. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif dengan survei untuk melakukan analisis kepada mahasiswa yang merasa terbantu dengan adanya ChatGPT sebagai media yang membantu pembelajaran secara mandiri. Nah, ini alur dari metode penelitian kami, dimulai dari penyusunan kuesioner, uji coba pertanyaan, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, dan analisis data. Untuk output dan target capaian, ada analisis data pertanyaan kuesioner ya. Di sini ada kami akan menanyakan kepada responden dengan skala 1 sampai 4 ya, dari tidak pernah atau sangat tidak setuju, skala 2 terkadang atau tidak setuju, skala 3 sering atau setuju, skala 4 selalu atau sangat setuju. Di sini juga ada pertanyaan yang kami uji coba kepada responden, kemarin sudah diuji coba. Ada pertanyaan dengan kode X1 sampai X10. Ya. X1, seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT? X2, saya melakukan pembelajaran mandiri dibantu dengan ChatGPT. X3, saya menggunakan ChatGPT
dalam pembelajaran mandiri dan hal itu sangat efektif karena memberikan informasi yang selalu akurat, tepat, dan lengkap. X4, ChatGPT dapat membantu mahasiswa mencari dan mengakses berbagai sumber belajar tambahan yang relevan dan berguna. X5, ChatGPT dapat membantu mengasah keterampilan berpikir kritis saya. X6, ChatGPT dapat membantu saya dalam mengatasi masalah dalam belajar secara mandiri dengan cara yang cepat dan efisien. X7, mahasiswa yang belajar secara mandiri dapat menerima umpan balik langsung dari ChatGPT untuk memperbaiki pemahaman mereka terhadap materi. X8, ChatGPT mampu memberikan saran untuk mengatasi kebuntuan dalam pekerjaan atau studi. X9, ChatGPT dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri tanpa guru atau instruktur dosen. X10, ChatGPT dapat ChatGPT dalam penelitian mandiri dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, di sini ada analisis data mayoritas responden berdasarkan jenis kelaminnya. Ada 63,3% dari responden laki-laki dan 36,7% dari responden perempuan dari 30 responden yang kami terima. Di sini output dan target capaiannya dari analisis data jawaban responden. Ini masih yang tadi lanjutannya berupa rekapan dari jawaban para responden. Kita rekap dari 30 responden yang ada. Dari skor maksimal 120, presentasinya di bawahnya. Ini adalah rencana jadwal dari penelitian kami selama 1 semester tentang pemanfaatan ChatGPT oleh mahasiswa ya dari berbagai universitas dan jurusan. Setelah UTS akan ada perancangan pertanyaan kuesioner ya, dari sesi 9 dan 10. Lalu kita akan menyebarkan kuesioner kepada responden. Lalu di sesi 13 dan 14 kita akan merekap mengumpulkan data dan analisisnya di sesi 15-16 di menjelang UAS. Ya, ini daftar pustakanya dari yang kami pakai untuk membuat proposal sudah dilampirkan di proposal ya. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.